Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, di dalam menjalani setiap aktivitas dan pekerjaan kita, dan juga di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Marilah kita mewujudkan kasih setia Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini dengan melakukan hal yang bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kemerdekaan itu kita isi? Mari kita isi dengan menempa generasi-generasi muda untuk menjadi hidup cerdas, hidup yang berhikmat, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang bermoral, beradat, dan beragama. Jangan biarkan negara ini dihancurkan oleh pemahaman perbedaan, tetapi biarlah perbedaan itu menjadi anugerah yang harus dirasakan dan juga diterima oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa ini berdiri bukan karena satu ras, satu suku, satu agama, tetapi karena persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan itu, yang menjadikan bangsa ini tetap berdiri dan bertahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang. Karena itu, marilah sebagai warga negara, orang-orang percaya, jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan Tuhan bagi semua orang, bukan bagi golongan, bukan bagi agamanya, bukan bagi orang-orang yang dia kenal saja, tetapi bagi semua orang yang berada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Karenanya, mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Mari kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lagi ada perselisihan karena agama. Jangan lagi ada perselisihan karena rumah ibadah. Jangan lagi ada pergelutan karena suku-suku yang berbeda. Tetapi kita disatukan karena kita telah dimerdekakan. Karena itu, marilah kita mewujudkan kemerdekaan itu dengan suatu hal yang baru, yaitu menjaga kebersamaan, kesatuan, dan persatuan. Baiklah kita menjalani hidup kemerdekaan ini dengan melihat masa depan emas yang telah ditetapkan tahun 2045, di mana Indonesia emas harus menyatakan kepada dunia bahwa negara kita bisa menjadi negara yang besar. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka! Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita dan hari-hari kita. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Demikianlah dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang akan memerdekakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, terkadang kita lupa dengan istilah benar. Padahal di dalam setiap kehidupan kita, kita sering mengatakan dan kita sering belajar dan mendengar, berani karena benar, takut karena salah. Tetapi kita sering mengabaikan kata-kata ini, sehingga kita sering hidup di dalam ketakutan. Padahal belum tentu juga kita salah. Tapi kita terus takut merasa salah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketahuilah tentang kebenaran. Bagaimana kita mengetahui tentang kebenaran? Maka jangan pakai ukuran hidup kita sebagai manusia untuk mencari suatu kebenaran. Karena kita juga bukanlah orang yang benar, tetapi kita adalah orang yang telah dibenarkan. Siapakah yang telah membenarkan kita? Dialah sumber kebenaran itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sumber kebenaran satu-satunya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita pernyataan yang benar. Bagaimana anak manusia yang telah diberikan kepada dunia ini rela mati demi dosa-dosa manusia, demi menebus kesalahan kita, maka dia harus mengorbankan dirinya. Dan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita agar kita
mengetahui kebenaran. Maka bagaimana kita mengetahui kebenaran? Carilah Tuhan. Maka jangan pernah ada dalam kehidupan kita yang selalu mencari-cari kesalahan, apalagi mencari perbedaan. Karena negara kita ini juga selalu sering mencari kesalahan, di mana perbedaan itu bukanlah urusan kita, itu adalah urusan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan perbedaan itu ada, maka biarlah perbedaan itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan perbedaan itu bukan hal yang salah, tetapi perbedaan itu adalah itu yang dinyatakan sebagai kebenaran Tuhan. Bagaimana kita menerima perbedaan? Ketika kita terlahir sebagai orang Kristen, maka syukurilah itu menjadi orang Kristen. Jangan jual imanmu, jangan jual Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada kemerdekaan. Meskipun hari ini engkau tidak diperbolehkan beribadah di tanah yang telah merdeka, jangan biarkan dirimu terkungkung oleh hal-hal yang tidak mengizinkan dirimu untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkan pengetahuan yang benar. Bagaimana kita hidup terus di dalam kebenaran. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Karena Tuhan mau mengajak kita selalu menyatakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Di negara yang telah merdeka 79 tahun, biarlah hidup sebagai orang percaya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita agar kita bisa menjadi generasi-generasi yang terus menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena hidup orang percaya adalah hidup yang menyatakan kebenaran Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk negara kami, Republik Indonesia yang berulang tahun ke-79 tahun. Biarlah negara ini menjadi negara yang besar, negara yang penuh dengan kesatuan persatuan, dijauhkan dari gejolak perselisihan karena perbedaan suku, agama, ras, agar kami bisa hidup berdampingan dengan rasa toleransi. Biarlah kami Tuhan menjalani hari-hari kami di negeri, di negara yang merdeka ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Ajari kami untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan segala perjalanan iman kami dan ilmu pengetahuan kami untuk bisa tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyertai kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara ini yang telah memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah setiap yang telah terpilih itu akan melanjutkan kembali kebijakan yang telah ditetapkan. Dan biarlah pemimpin negara kami ini menjaga keamanan, ketentraman bagi setiap umat beragama untuk menjalani kehidupan berimannya, beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan jangan biarkan kami Tuhan hidup tanpa mengetahui kebenaran yang telah memerdekakan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Nusantara Baru, Indonesia. Horas. Medley lagu daerah Gubahan, Purwa Caraka, dalam bentuk perpaduan orkestra dengan alat musik etnis, rebana, gendang, seruling, dan sape,
mengiringi paduan suara, memberi nuansa tentang keragaman budaya bangsa, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa pakai
Merdeka!